Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Fitriah dengan NIM 1908102006 dari Pendidikan Bahasa Arab YIN Syekh Nurjati Cirebon. Di sini saya akan menjelaskan tema yang berjudul Kharaj khobar an tado halawan nahu wan nahu. Materi yang akan dibahas yang pertama, satu, mengetahui konsep teoritis kalam khobar. Yang kedua, mengetahui jenis-jenis dari kalam khobari yang tidak sesuai dengan situasi dan kondisi penerima berita atau mukhotob. Yang ketiga, mengetahui identifikasi topik pembahasan dalam teks berbahasa Arab. Yang pertama yaitu ada konsep teoritis. Sebelum kita menyampaikan berita, alangkah baiknya kita mengetahui kondisi atau keadaan penerima berita atau mukhotob dengan tujuan penyesuaian penggunaan kalam khobari agar berita yang kita sampaikan dapat diterima baik oleh penerima berita. Yang kedua yaitu jenis-jenis. Jenis kalam khobari yang tidak sesuai dengan kondisi komunikasi atau hurjaan muqtado al-hal adalah penyampaian kalam khobar yang tidak sesuai dengan situasi dan kondisi penerima atau penerima berita atau mukhotob. Jenis khobar yang tidak sesuai dengan kondisi komunikasi yaitu sebagai berikut. Yang pertama, khobar ibtidah ketika digunakan untuk komunikasi yang dalam keadaan ragu-ragu atau al-mutaraddid, yaitu contoh dalam surat Al-Kahfi ayat 46 yang artinya harta dan anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Nah, pertanyaan Allah di atas seharusnya disampaikan kepada seorang yang kondisinya lugu, polos, atau mudah percaya atau khalid zini tanpa menggunakan penghukuman. Akan tetapi bentuk khobar tersebut disampaikan kepada orang yang kondisinya ragu-ragu atau al-muttarid dengan menggunakan satu pengukuhan tidak dipercaya al-munkir. Contoh seperti di atas adalah surat firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 163, dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa. Pertanyaan yang di atas Allah menyatakan seharusnya disampaikan kepada seseorang yang kondisinya lugu seperti atau muzah percaya tanpa menggunakan pengukuhan. Akan tetapi bentuk khobar tersebut disampaikan kepada mukhotob yang kondisinya tidak percaya atau al-munkir. Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah menyatakan keesaannya kepada orang kafir yang seharusnya pertanyaan tersebut menggunakan minimal 2 pengukuhan karena keingkarannya. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menggunakannya karena sudah terbentuk bukti-bukti yang nyata gitu dan argumen-argumen yang sudah pasti. Jika mereka mau mempercayainya, maka mereka tidak akan mengingkari keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang kedua, khobar tolabi. Ketika digunakan untuk berkomunikasi yang dalam keadaannya belum tahu apa-apa atau masih lugu seperti yang di atas atau khalid atau zini. Contohnya, dan janganlah kamu berbicara kepadaku tentang orang-orang yang zalim itu. Sesungguhnya mereka tidak akan ditenggelamkan. Ada di surah Hud ayat 37. Pada ayat tersebut komunikasinya adalah Nabi Nuh. Ia sebagai Dhuli al-Zini karena ia pasti menerima apa yang Allah putuskan. Namun tidak sisa Allah menggunakan taukid seolah-olah Nabi Nuh itu ragu.
Hal ini dilakukan untuk memperkuat suatu pernyataan terhadap seseorang yang tidak tahu apa-apa. Dan sekarang, khobar inkari, keadaannya tidak percaya atau al-munkir. Contohnya, sesungguhnya sholat atau itu tidak mampu mencegah perbuatan yang keji dan mungkar. Pernyataan di atas seharusnya disampaikan kepada seseorang yang ragu-ragu gitu kan, akan kemampuan dan fungsinya. Sholat bagi pelakunya dengan menggunakan suatu pengukuhan saja, yaitu inna. Akan tetapi khobar tersebut disampaikan kepada mukhotob yang tidak percaya. Khobar inkari ketika digunakan untuk berkomunikasi yang ada dalam keadaan tidak tahu apa-apa atau lugu. Contohnya, sesungguhnya dosen itu benar-benar datang, atau demi Allah sesungguhnya dosen itu benar-benar datang, atau demi Allah sesungguhnya dosen itu benar-benar pasti datang. Ragu-ragu atau al-mutaradid. Contohnya, sesungguhnya dosen itu benar-benar datang, atau demi Allah sesungguhnya dosen itu akan datang, dan atau demi Allah sesungguhnya dosen itu benar-benar pasti datang. Pernyataan di atas seharusnya dikemukakan kepada seseorang yang mengingkari kedatangannya. Dosen dengan memilih salah satu pernyataan di atas sesuai dengan khobar inkari, yakni pertanyaan yang pertama ini bisa menggunakan pengukuhan dengan huruf inna atau ditambah atau jadi lam tidak. Huruf lam yang berfungsi untuk mengukuhkan bisa disisipkan pada predikatnya. Atau yang kedua bisa menggunakan sumpah ditambah pengukuhan dengan huruf inna dan lam ibtidah. Dan yang ketiga bisa menggunakan sumpah ditambah pengukuhan dengan huruf inna ditambah lam ibtidah dan lafaz qad sebelum kata kerja. Dari pengertian jenis-jenis dan contoh di atas, dilihat dari segi komunikasi atau mukhotob bahwa sesungguhnya penyampaian sebuah khobar itu tidak selamanya sesuai dengan maksud lahirnya atau sesuai kondisi komunikasinya, akan tetapi ada juga khobar yang disampaikan yaitu sesuai dengan kondisi komunikasinya. Nah, yang ketiga yaitu C, analisis khorujul khobar. Jenis khorujul khobar itu ada tolabi, keadaannya Khalid al-Zidni, alasan pada kalimat tersebut terdapat satu penghukuman yang seharusnya bisa ditujukan pada mutarid atau orang yang ragu. Nah, jenis khorujul khobar inkari, keadaan Khalid al-Zidni, alasannya kalimat tersebut terdapat dua pengukuhan yang seharusnya ditujukan kepada orang yang tidak percaya. Jenisnya khorujul khobari tolabi, keadaannya Khalid al-Zidni, alasannya pada kalimat tersebut terdapat satu pengukuhan yang seharusnya ditunjukkan pada mutorid atau orang yang ragu, ditunjukkan untuk mukhotob yang mengingkari bahwa Allah itu ada. Jenis khorujul khobari ibtidah, keadaan al-munkar, alasan pada kalimat tersebut tidak terdapat pembukaan, di mana ketika khobar ditunjukkan untuk orang yang ingkar harus disertai minimal dua pengukuhan. Nah, kesimpulannya, jenis kalam khobar yang tidak sesuai dengan kondisi komunikasi yaitu sebagai berikut. Yang pertama, khobar ibtidah ketika digunakan untuk komunikasikan yang dalam keadaan ragu-ragu al-mutarid, tidak percaya al-munkar. Khobar tolabi ketika digunakan untuk komunikasikan yang dalam keadaan belum tahu apa-apa atau lugu. Khalid al-Zidni, keadaan tidak percaya al-munkar. Khobar inkari ketika digunakan untuk komunikasi yang
dalam keadaan tidak tahu apa-apa atau lugu, waliyadzidni ragu-ragu atau al-muntarid. Sekian video dari saya, kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.